Halo teman-teman Lem dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada kesempatan malam hari ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai buku Lem, dan ini sudah masuk ke seri yang kedua. Dan saya harus bersyukur, terima kasih karena saya sudah memulai langkah ini, dan ini saya sudah mulai langkah yang kedua. Artinya saya memiliki jejak di kehidupan saya. Ketika saya mengingat hari yang lalu, saya bisa membukanya di media sosial karena saya menyimpan langkah-langkah saya di Instagram dan YouTube. Pada kesempatan malam hari ini, saya masih ingin bercerita tentang yang pastinya ini terdapat di buku Lem. Ini tentang passion, cinta, kegarahan, semangat, usaha, dan daya juang. Jika di seri yang pertama, saya mengingat waktu itu 7 bulan lalu saya menulis tentang good start, awal yang baik untuk memulai sesuatu. Di buku yang kedua ini saya ingin melanjutkan cerita itu, tapi saya mulai dengan seri yang kedua ini tentang semangat dan keajaiban. Ada 33 cerita yang saya sudah bikin audiobooknya di serial yang pertama, dan di serial yang kedua saya akan melanjutkan lagi. Yang kedua saya akan mulai dengan quote seperti ini. Jika keajaiban belum muncul di karya yang pertama, cobalah buat 1000 karya agar Tuhan melihat kegigihanmu. Majulan Sukadi. Tulisan ini saya tulis dengan jelas di bagian cover, sehingga ketika seseorang memegang buku ini dia akan membaca kalimat ini pertama kali. Mungkin karya yang pertama belum membuat keajaiban bagi kamu. Yang pastinya jangan menyerah. Kamu melihat seniman besar, kamu melihat penyanyi-penyanyi besar, mereka tidak besar hanya karena satu lagu yang mereka bawakan atau satu karya yang mereka sudah coba. Mereka punya 1000 karya, 10.000 karya, dan itu adalah satu bagian dari 10.000 itu yang membuat mereka besar. Entahlah siapa artis itu, teman-teman semua bisa googling nama-nama artis besar, berapa banyak karya yang mereka sudah buat dan berapa banyak karya yang mereka terkenal. Maksudnya dikenal. Di bagian lembar berikutnya saya menulis seperti ini. Aku hanya melanjutkan langkah. Karena nasihat perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan langkah yang pertama. Saya sudah menginjakan langkah yang pertama di buku Lem, di buku Lem 1, dan ini adalah langkah yang ketiga 4 seharusnya untuk serial buku Lem yang terdapat di buku kedua. Buku ini masih membahas tentang cerita passion, kegairahan, dan kesukaan apapun yang kamu suka. Ketika itu positif, ketika itu menimbulkan manfaat bagi orang lain. Kerjakanlah dengan sukacita, kerjakanlah dengan gembira, kerjakanlah dengan cinta kasih. Itu pasti akan bermanfaat bagi sesama. Tulislah, kerjakan apapun yang kamu suka. Di sini saya tidak menulis dengan apa yang kamu tahu, walaupun kalau teman-teman baca di buku ini sebenarnya saya menulis tulislah apa yang kamu tahu, tetapi saya coret kata tahu itu saya ganti kata suka. Karena apa? Karena mungkin kita tahu banyak hal, kita coba mengerti banyak hal, tapi terkadang tidak semua hal yang kita tahu itu menimbulkan kegairahan bagi kita. Dan inilah buku ini bercerita tentang passion, kesukaan, kegairahan apa yang kita miliki, apa yang kita suka. Kerjakanlah dengan ketulusan, mungkin itu akan menimbulkan keajaiban bagi kamu. Act like an artist, think like a professor. Ini satu kata yang saya genggam cukup lama, mungkin lebih dari 10 tahun mungkin ya. Sejak saya mahasiswa saya sudah menulis kata ini. Act like an artist, think like a professor. Inilah awal yang saya tulis untuk memulai podcast kita di serial Lem yang kedua. Semoga podcast atau suara-suara yang saya perdengarkan di podcast Energi Suara ini bisa pastinya membawa keajaiban ya. Bukan hanya bagi teman-teman ataupun bagi saya sendiri, karena keajaiban itu sebenarnya sudah datang. Saya ingin berbagi satu kisah tentang keajaiban yang saya dapatkan. Kemarin malam ada seorang mentor yang coba telepon saya. Kenapa saya sebut dia mentor? Satu, dia jauh lebih senior dibanding saya, dan dia sudah berkiprah di dunia kreatif cukup lama. Dia cukup terkenal, dan dia mendengarkan podcast pertama yang saya buat, dan dia menelpon saya dan berkata,
Kadi, saya itu sebenarnya pengen banget lama telepon kamu. Kamu tuh pengen saya minta tuh datang ke tempat saya. Ayo kita main bareng, kita kreatif bareng gitu. Potes-potes kamu tuh bagus sebenarnya di seri pertama, tapi saya masih ada satu hal yang kayaknya pengen saya pecahin gitu, dan saya itu nggak tahu apa gitu. Itu kata-katanya. Dia bilang potes saya tuh bagus di serial Lamb, tapi dia tuh bercerita seandainya itu tokoh yang ngomong mungkin akan lebih powerful, lebih meaningful. Tapi ketika masih kita orang-orang biasa yang berbicara, jadi mungkin masih kurang power. Bagian cerita itu yang membuat saya rasanya tersadar, emang yes ya, emang kita harus sadar kita tuh nobody, but we want to be somebody. Oke, everybody is like this. Jadi semua orang tuh seperti ini. Setiap orang tuh bukan siapa-siapa, dan ketika dia memulai perjalanan, pastinya dia akan menjadi siapa. Nah, inilah yang sedang saya jalanin. Tidak apa kamu entah berasal dari mana, karena kelahiran tidak menjadikan kita siapa-siapa, tetapi kehidupan kita bisa menjadikan kita siapa. Buddha juga pernah berkata seperti ini, dan banyak-banyak quote bijak yang mengatakan seperti ini pula. Jadi kerjakanlah apa yang kamu suka, kerjakanlah yang apa kamu cintai, hingga kamu bisa berkontribusi kepada dunia ini, hingga membuat keajaiban bagi dunia. Demikian yang ingin saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Kerjakanlah apa yang kamu suka, dan terus lanjutkan langkah-langkah itu. Tapaki jalannya langkah by langkah, dan kamu akan lihat keajaiban di ujung jalan sana. Salam, terima kasih, Namo Buddhaya. Halo teman-teman Lem dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin membahas tentang kelanjutan buku Lem. Ini bagian yang kedua, karena di bagian pembukaan saya mulai dengan kata keajaiban. Di bagian yang kedua saya ingin memulai dengan satu quote yang ini sangat bagus, yang bisa kita coba cerna bersama-sama. Quote-nya itu seperti ini. It is about the big thing in you. Apakah waktu yang dipinjamkan dalam hidup ini akan berlalu dengan buku-buku yang tidak pernah ditulis, lagu-lagu yang tidak pernah dinyanyikan, ataupun gerakan-gerakan yang tak pernah terlaksana? Bayangkan, ketika sekarang mungkin Anda sedang duduk, sedang berjalan, ataupun sedang bekerja di komputer. Saya ingin mengajak Anda untuk sedikit melepaskan semua hal yang sedang Anda kerjakan dan terdiam. Coba tutup mata Anda dan coba sadari pekerjaan apa yang sedang kita lakukan, gerakan apa yang sedang kita lakukan. Apakah kita sudah sadar dengan hal besar apa yang ada di dalam diri kita yang sudah sekian lama ingin kita kerjakan tapi belum pernah kita kerjakan? Hingga waktu yang dipinjamkan hidup ini kita bisa pertanyakan, kita sudah gunakan untuk apa? Seandainya nanti Tuhan bertanya dalam kehidupan kamu, apa yang kamu lakukan dalam kehidupan? Lalu, jawaban apa yang akan kamu sampaikan? Mungkin jawabannya ada yang semua orang bisa jawab. Ada yang dijawab dengan jelas, ada juga yang dijawab dengan terbata-bata, atau juga ada yang dijawab dengan malu-malu. Dan saya ingin mengajak Anda semua untuk coba menjawab dan memulai merangkai jawaban itu. Ketika Anda masih duduk dengan pekerjaan Anda, ketika Anda masih berjalan dengan kaki Anda, ketika Anda masih mungkin tertawa gembira untuk waktu-waktu yang sedang Anda nikmati hari ini. Apakah Anda sudah mengerjakan apa yang sedang atau yang sangat-sangat kamu inginkan dalam kehidupan? Di bagian yang kedua ini, saya ingin memulai dengan satu quote yang di bagian pertama saya sudah sebut, dan di bagian yang kedua saya akan jabarkan. Act like an artist, think like a professor. Kita adalah pembuat cerita kehidupan kita sendiri. Keseharian kita seperti kertas kosong yang di atasnya kita tulis puisi kehidupan. Banyaknya sejumlah lembar waktu kehidupan kita. Ketika tadi saya di bagian pertama saya mengajak Anda merenung, saya tidak tahu berapa banyak lembar yang sudah Anda gunakan. Yang jelas, ketika saya merekam suara ini, sudah 31 lembar saya pergunakan, atau
maksudnya 31 tahun saya hidup di dunia ini. Lembar ini saya artikan tahun, artinya saya sudah berumur 31 tahun dan saya juga bertanya, karya apa atau hal baik apa yang sudah saya kerjakan dan itu bermanfaat hingga membuat mungkin kita bisa bangga dengan diri kita sendiri ataupun keluarga kita tuh bangga dengan diri kita. Di setiap ajaran agama pasti mengajarkan ya, ketika kita bisa membuat nama baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, itu adalah sebuah berkah. Kita bisa menggunakan itu untuk bakti kepada orang tua kita. Hari-hari ini bisa kamu gunakan dengan karya yang begitu bermanfaat, atau kamu boleh membuang lembar itu. Tidak ada masalah itu semua. Yang bermasalah ketika kita ditanya dampak atau manfaat apa yang telah kita ciptakan untuk kehidupan di waktu yang sudah dipinjamkan. Dalam beberapa waktu mungkin kita bisa bahagia, sedih, senang, susah, gembira, 8 kondisi duniawi yang kita lewati setiap harinya. Tetapi kita itu bukan manusia hanya melewati suasana itu ya. Kita harus punya pegangan untuk menjalani kehidupan ini. Asas apa atau prinsip apa yang kita pegang hingga kita tetap membawa manfaat di tengah gelombang-gelombang kehidupan yang kita hadapi. Dan asas itu atau prinsip itu adalah yang akan kita laporkan ke Tuhan sebagai bentuk tanggung jawab kita atas waktu yang Dia pinjamkan kepada kita. Kalau kita sudah bermanfaat bagi sesamanya atau bagi orang lain. Dan inilah yang saya tulis di bagian yang kedua tentang it is about the big thing in you. Apakah waktu yang dipinjamkan dalam hidup ini akan berlalu dengan buku-buku yang tidak pernah ditulis, lagu-lagu yang tidak pernah dinyanyikan, ataupun gerakan-gerakan yang tak pernah terlaksana? Terima kasih, salam. Halo, selamat pagi teman-teman LEM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada kesempatan pagi hari ini, ketika Jakarta, Bogor sedang melakukan PPKM dan kita mengusahakan diri untuk tetap di rumah, menghindari kegiatan di luar rumah dan menghindari kerumunan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan melanjutkan kembali podcast kita untuk pembahasan buku LEM yang serial kedua. Tapi sebelum masuk pembahasan, ada 2 quote di sini yang ingin saya bacakan. Quote-nya itu seperti ini. Orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi. Dagingnya bertambah, tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Teman-teman LEM dimanapun Anda berada, saya ingin bagaimana coba kita memahami quote ini. Quote ini diucapkan oleh Buddha. Dia menggambarkan jika seseorang yang enggan belajar, dia hanya akan menjadi menua. Dan dia ibaratkan menjadi seekor binatang, yaitu sapi. Dan pastinya ketika kita menjadi manusia, pasti kita enggan atau kemarah ketika kita diperumpamakan menjadi binatang, dan apalagi binatang itu tidak dilihat dari sisi positifnya. Mungkin ada beberapa teman yang bangga ketika diperumpamakan dirinya menjadi mungkin seperti seekor lion, seekor singa, atau ia memiliki kecepatan, ia diibaratkan menjadi seekor cheetah. Mungkin dia akan berbahagia karena itu mengartikan ke hal yang positif. Tetapi ketika di sini, ketika kita menua dan hanya daging kita yang bertambah, tapi kebijaksanaan kita diibaratkan menjadi seekor sapi, pastinya kita akan enggan dan kita akan berontak dalam diri kita. Nah, inilah yang ingin saya bahas pada hari ini berkaitan dengan waktu kita yang sangat terbatas atau waktu kita yang terbatas. Pasti semua teman-teman LEM di sini pasti enggan untuk hanya menua dan tanpa tumbuh kebijaksanaan atau tanpa perkembangan diri yang positif. Jadi, jangan pernah hidup dalam dogma, pemikiran atau jalan orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah pribadi yang otentik. Jika kamu akan bekerja, bekerjalah
Bekerjalah dengan hatimu, bekerjalah dengan passionmu. Saya selalu menggaungkan di share-share Lamb, kita harus bekerja dengan passion, semangat, kegairahan, dan cinta. Jika kamu ingin belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jadilah diri paling baik dalam versimu. Jalani hidupmu sesuai yang dikatakan dalam hatimu. Jangan takut berjalan dalam kehidupan ini. Memang terkadang ini masalah benar dan salah. Ketika kita salah, memang ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Dan inilah yang sedang saya bayar hari ini. Saya telat beberapa tahun dari teman-teman saya. Harganya mahal dan saya sedang membayarnya. Tetapi ketika kita benar, kita akan dapat reward yang mungkin jumlahnya akan jauh lebih besar dibanding teman kita yang kehidupannya normal. Kita bisa mungkin dapat 5 atau 10 kali lipat dari kebaikan atau kebenaran yang kita peroleh. Seandainya kehidupan ini menganalogikan diri menjadi seekor kutu di tata surya ini, makalah jadilah kutu yang abadi dan bisa dikenang, meninggalkan jejak untuk semesta dan menjadi bintang yang paling bersinar. Ada perumpamaan Steve Jobs yang saya sangat suka. Perumpamaannya itu seperti ini. Kematian adalah penemuan hal yang paling baik atau paling hebat yang bisa ditemukan oleh manusia. Ketika kita bisa menyadari kalau waktu kita sangat terbatas, maka hiduplah di hari ini. Follow your heart. Stay hungry, stay foolish. Steve Jobs. Terima kasih. Salam. Halo, selamat pagi teman-teman Lamb dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan buku Lamb, serial yang kedua. Pada bab ini, pada hari ini saya ingin membahas berkaitan dengan materi di buku Lamb, yaitu berjudul complete, lengkap, cukup, fulfillment. Tapi di sini saya lebih suka mengambil judul cukup. Karena apa? Karena kata ini sepertinya lebih sederhana tetapi lebih penuh dengan makna. Berkaitan judul ini, sebenarnya waktu itu saya mengingat ada satu cerita, yaitu saya mencari sebuah buku di Gramedia. Ini buku ini ada, yang jelas ada 5 seri mungkin ya, tetapi yang seri kelima itu agak berbeda. Saya hanya cukup buku 4. Di sini mungkin teman-teman di sini ada yang membacanya atau belum. Buku ini ditulis oleh Austin Kleon. Judul bukunya itu Still Like an Artist. Nah, buku ini kenapa begitu spesial bagi saya? Karena ini adalah start awal bagaimana saya untuk mencoba untuk hidup kreatif. Jadi, mencuri itu tidak salah. Ada seniman yang berkata seperti itu. Yang salah adalah ketika kita menimbun atau kita mengakui karya orang lain sebagai milik kita. Tapi ketika kita mencuri idenya, lalu kita menduplikasi menjadi hal yang jauh lebih baik. Buku Still Like an Artist di sini adalah buku serial kreatif. Di buku ini ada 3 seri. Yang pertama itu Still Like an Artist, yang kedua Show Your Work, dan yang ketiga Going On. Di cerita buku ini sebenarnya waktu itu saya sedang mencari yang keempat, yaitu Still Like an Artist Journal. Dan ini buku ini saya susah sekali dapat. Saya udah berapa kali ke Gramedia dan ke toko buku online dan belum dapat. Hingga pada suatu waktu saya sedang jalan-jalan ke Gramedia dan saya mendapatkan jurnal ini. Oke, tanpa pikir panjang saya membelinya dengan harga 59.000. Mungkin bagian cerita yang menarik atau menjadi bagian kenapa buku ini masuk ke serial Lamb, ya mungkin ceritanya begini ya. Ketika saya tanpa berpikir panjang untuk membeli buku ini dan saya langsung buka plastiknya dan saya kaget. Buku ini sangat sedikit sekali teks. Banyak lembaran-lembaran kosong, banyak cuma garis-garis variatif. Dan buku ini dijual 59.000. Saya langsung terpikir menjadi dalam satu hal. This is crazy business or this is crazy buyer because I buy this book.
Buku ini hanya lembaran kosong, hanya berisi garis-garis. Tapi kenapa dijual 59.000? Ini sangat mahal bagi saya. Tapi saya suka buku ini karena buku ini menjadi pelengkap pencarian buku saya dari karya Austin Kleon. Ketika membeli buku ini atau membawa pulang buku ini, saya teringat kembali sebuah film lucu dan menarik dari serial Kung Fu Panda. Ketika Dragon Warrior membuka salah satu kitab suci dari gurunya, Ukwe, seorang kura-kura, apa yang dia dapatkan? Mungkin teman-teman sudah menonton filmnya, dia hanya mendapat lembaran kosong atau emptiness. Dan dia bingung apa yang dimaksud oleh gurunya ini. Kenapa ketika dia menjadi Dragon Warrior, dia bersusah payah mencari kitab suci itu, tapi ketika sudah dapat hanya lembaran kosong. Dan filosofi Buddhis pun ada yang berkata seperti ini: isi adalah kosong, kosong adalah isi. Oke, ini mungkin susah dimengerti, tetapi seiring berjalanan waktu mungkin kita akan mengerti ya apa yang dimaksud fenomena ini. Dan inilah yang saya masukkan ke dalam buku serial Lamb dengan serial Complete. Walaupun sampai hari ini saya masih belum mengerti dan saya masih belum gunakan secara utuh buku jurnal itu, tapi saya bangga memilikinya. Demikian apa yang bisa saya sharing pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin teman-teman punya cerita yang jauh lebih menarik, cerita yang jauh lebih berkesan, bisa share atau nanti tulis di kolom komentar. Terima kasih, salam. Halo, selamat pagi teman-teman Lamb dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Majulan Sukadi, di podcast Energi Suara. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan kembali membahas serial buku Lamb. Hari ini saya akan mengambil judul Perjalanan. Sebelum saya mulai masuk pembahasan, seperti biasa ada satu quote yang ingin saya bacakan. Quote-nya itu seperti ini: Happy people build their inner world, unhappy people blame their outer world. Seseorang yang bahagia, dia akan membangun kebahagiaan dunianya dari dalam diri. Dan seseorang yang tidak bahagia lebih cenderung dia menyalahkan dunia. Dia menyalahkan segala sesuatu yang ada di luar yang terjadi pada dirinya. Dan pada pembahasan kali ini saya mengambil satu judul perjalanan. Sebenarnya ini bukan kredo atau bukan judul yang saya tulis atau saya temukan dari pure diri saya sendiri. Bukan, ini judul ini banyak tersebar di mana-mana dan banyak orang mengatakan hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan saya sangat setuju juga tentang perjalanan itu. Sadar tidak sadar, waktu yang kita pergunakan, entah di kolom mana sekarang Anda sudah berjalan. Yang jelas bagi saya sendiri sudah setengah perjalanan saya pakai. Dan banyak yang saya temui hal yang menarik dan tidak menarik. Tapi saya ingin kembali seperti quote yang pertama: Happy people build their inner world. Seseorang yang bahagia membangun dunianya sendiri dengan bahagia. Di pembahasan kali ini ada satu material yang ingin saya bahas. Materialnya ini sebenarnya bisa menjadi judul tersendiri, tapi saya masukkan dalam topik ini, yaitu topik perjalanan. Judulnya itu Tumpeng Kehidupan. Bagi teman-teman penggemar desain, mungkin satu nama ini sudah tidak asing lagi. Beliau adalah pakar branding. Dan saya mendengar banyak YouTube beliau, podcast, teman-teman bisa cari juga. Konsep tumpeng kehidupan ini dibahas oleh Pak Subiakto, pakar branding nomor 1 di Indonesia dengan pengalaman 50 tahun. Itulah tagline atau semboyan yang ia sering sebut. Oke, masuk kembali ke apa yang dimaksud dengan tumpeng kehidupan. Tumpeng kehidupan, tumpeng kehidupan.
Tumpeng Kehidupan di sini membahas tentang bagaimana seseorang harusnya hidup, di umur mana dia hidup. Dalam pembahasan, Pak Subiakto di sini mengklasifikasikan atau membagi tahap-tahap manusia itu menjadi 3 tahapan yang utama yang jelas. Yang pertama itu infan, dewasa, dan tua. Dan di 3 kolom ini beliau itu membagi menjadi 2 kembali, menjadi era 10 tahunan. Oke? Nah, ke era 10 tahunan berarti kalau tadi ada 3 berarti 60 dibagi 2 lagi 10 tahunan, berarti 20 bagi 2 10 tahunan, berarti ada 60 tahun masa produktif. Sebenarnya di sini juga bisa ditambahin menjadi 4 seandainya kita berumur panjang bisa sampai 80 tahun. 80 tahun itu di part terakhir Anda bisa menyusunnya kembali apa yang akan Anda rencanakan. Oke, masuk ke pembahasan. Di bagian yang pertama di awal kehidupan ditandai dengan umur 0 sampai 10 tahun dan 10 tahun sampai 20 tahun, yaitu masa anak-anak dan remaja. Di sini di bagian ini sebenarnya kita akan mungkin lebih fokus bagaimana mengenal basic skill kehidupan. Kita akan diisi dengan belajar dan belajar. Remaja diisi juga dengan kita bagaimana mengenali diri sendiri dan kita mengeksplor hal-hal yang mungkin suatu hari di masa depan kita akan pakai. Nah, saya akan bahas di kurva kedua dan kurva ketiga. Di kurva kedua, inilah yang di kurva umur 20 sampai 30 dan 30 sampai 40. Di kurva dua yang pertama 20 ke 30 saya udah menggunakannya. Saya menggunakannya untuk kuliah, bekerja, kuliah saya selesai, bekerja saya juga selesai. Dan sekarang saya sedang berdiri di awal kurva ketiga 30 ke 40. Dalam catatan pribadi saya sudah mencatat apa saja hal yang saya harus lakukan di kurva ini. Dan kata kunci yang paling baik yang seharusnya saya sebutkan adalah saya berhasil. Saya sudah begitu muak dengan kegagalan. Sudah terlalu banyak kegagalan yang saya alamin. Kegagalan ini harganya begitu mahal hingga saya sudah rasanya cukup untuk melakukan kegagalan. Kurva keempat dan kurva kelima, keenam dan ketujuh mungkin akan kita bahas di lain waktu karena saya ingin membahas memang ini judulnya tentang perjalanan. Bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita, keseharian kita. Yang jelas semua orang itu bergerak dalam pola ini ya. Saya selalu mengatakan passion dan purpose menjadi bagian yang harus kita jelas atau bagian yang harus kita enjoy setiap kegerakan yang kita lakukan, baik kerja, kuliah, mengajar ataupun apapun bentuk kegiatan yang sedang Anda lakukan. Kita harus mendasari dengan passion dan purpose. Dalam arti yang pendek, passion dalam short term you must feel the moment and the long term you must get mastery. Inilah passion. Dalam term yang singkat Anda harus mengambil atau merasakan bahagia. Dalam waktu yang panjang harus Anda menjadi lebih mastery atau Anda menjadi lebih profesional lagi. Purpose dalam short term you must give meaning and then in the long term you must give impact to others. Purpose dalam term yang pendek Anda harus memberikan makna pada sesuatu hal yang sedang Anda kerjakan. Dalam term yang panjang Anda harus bisa memberikan impact kepada orang lain. Inilah yang saya katakan dengan perjalanan. You must have purpose and you must have passion. Akan jadi apa Anda 5 tahun ke depan? Akan jadi apa Anda 10 tahun ke depan? Jawabannya ada di diri Anda. Semoga Anda sudah menulisnya. Dan di akhir kata saya ingin kembali mengutip quote-nya. Happy people build their inner world.
Unhappy people blame their outer world. Terima kasih, sekian. Enjoy walking. Halo, selamat pagi teman-teman LEM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan kembali melanjutkan podcast LEM seri yang kedua. Tapi sebelum masuk pembahasan, seperti biasa saya akan mulai dengan sebuah quote yang begitu menarik. Quote-nya itu seperti ini. You are a captain of your soul. Anda adalah kapten dari jiwa Anda. Jika kita mengibaratkan, tubuh adalah kapal kehidupan yang membawa Anda dari satu tempat ke tempat lain, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Ini adalah kendaraan kehidupan. Anda adalah penguasanya, Anda kaptennya, Anda kepalanya. Tak ada seorang pun dari luar yang mendapatkan izin untuk masuk, apalagi menjajah rumah Anda, kapal Anda, kecuali Anda mengizinkan. Lalu bagaimana dengan perasaan senang dan sedih, apalagi kesedihan yang terkadang ini kembali saya berkata, ini mungkin seperti penjajah yang menyiksa kita, tapi semuanya itu harus melewati izin Anda. Jika Anda mengizinkan kesedihan menjajah, maka akan terjadi kesedihan pula. Tetapi jika tidak diizinkan, Anda menutup pintunya, maka kesedihan itu tak akan pernah menjadi hidup Anda. Dalam Buddhisme banyak pengetahuan atau pembelajaran tentang ini. Jika Anda tertarik, Anda bisa membacanya atau bertanya kepada yang lebih senior dalam Buddhisme. Banyak guru-guru yang mengajarkan ini. Untuk versi saya sendiri, saya lebih suka berkata, hidup selalu berbicara tentang keindahan, keseimbangan. Karena inilah kehidupan bagi saya. Saya ingin mengelilingi hidup saya dengan keindahan. Dengan profesi apapun yang sedang Anda jalanin atau yang sedang saya jalanin, saya ingin menikmati prosesnya. Saya ingin membawa kehidupan saya ke versi keindahan. Seperti teman-teman bunga yang saya izinkan hanya kupu-kupu yang masuk. Walaupun terkadang ada ulat-ular, tapi saya tidak akan terlalu merisaukannya karena saya ingin menjadikan hidup saya seperti taman bunga, maka saya akan melihara kupu-kupu di sana. Saya menikmati hidup saya sebagai sarana ibadah, menyempurnakan paramita atau swadharma saya kepada Sang Pencipta. Karena saya adalah kapten dari jiwa saya. Terima kasih, salam. Halo, selamat pagi teman-teman LEM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan kembali melanjutkan podcast serial LEM 2 kita. Seperti biasa, sebelum masuk pembahasan ada satu quote yang ingin saya bacakan. Quote-nya itu seperti ini. Everybody is most creative, most productive, most energized, most resilient when they do activities that they enjoy. Seseorang akan menjadi sangat kreatif, sangat produktif, begitu berenergi dan memiliki daya tahan ketika mereka melakukan apa yang mereka cintai. Apalagi saya ingin menambahkan seperti ini. Apalagi jika mereka melakukan hobi itu dan mereka dibayar. Seharusnya ini akan menjadi hal yang sangat menarik ya. Anda melakukan kegiatan yang menyenangkan dan Anda mendapatkan bayaran. Mungkin inilah yang kita sebut sebagai love or passion. We do what we love, we enjoy the most. Itu tagline yang saya sangat suka. Buku ini sering ditulis oleh Rene Suardono, atau tagline ini, quote ini sering ditulis oleh beliau dalam bukunya yang berjudul
Passion without creation is nothing. Saya banyak mendapat gambaran ini, apa yang dimaksud dengan hobi, apa yang dimaksud dengan passion. Ketika kita berbicara tentang passion itu lebih mengarah tentang terkadang kita membutuhkan perkembangan atau kita ingin berkembang, tapi berbeda dengan hobi yang kita hanya lakukan hanya di kita memiliki waktu luang. Mungkin dalam titik ini ada baiknya kita mulai fokus ya, apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi kegairahan kita. Tentunya kita tidak ingin kita seperti ikan mati yang di lautan Tuhan. With passion we pray, with passion we make love, with passion we eat, drink, dance, and play. While look like a dead fish in the ocean of God. Rumi. Halo, selamat pagi teman-teman LEM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali membahas tentang serial buku LEM 2 kita. Hari ini ada satu pokok bahasan, yaitu tentang tumpeng kehidupan. Sebelum masuk ke pembahasan, ada satu quote yang ingin saya bacakan. Quote-nya itu seperti ini. Dunia hanyalah sebuah kanvas yang penuh dengan imajinasi. Bagi Anda seorang seniman ataupun Anda yang sering bekerja di dunia ilustrator komputer menggunakan Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign ataupun apapun, mungkin Anda akan familiar dengan namanya kanvas. Kanvas adalah lembar kerja pertama yang kita gunakan untuk meset desain kita. Serupa kehidupan, hari-hari kita juga laksana kanvas ya, yang di harinya atau di isinya bebas Anda mau menulis atau membuat apapun, atau Anda membiarkannya sekalipun, itu pun terserah Anda. Yang jelas ada kolom waktu yang harus Anda isi di sana. Nah, disinilah yang ingin saya bahas mengenai tumpeng kehidupan. Tumpeng kehidupan adalah analogi kehidupan manusia yang mungkin kalau kita bisa ambil contoh, mungkin kita manusia di abad ini mungkin hanya akan hidup sekitar 75 tahun atau 80 tahun. Hidup manusia yang dari lahir sampai nanti masuk ke usia tua. Saya di sini di tumpeng kehidupan ini ingin membaginya menjadi beberapa tahap ya, seperti piramida makanan ya. Seperti itulah analoginya. Mungkin kalau ada visualnya saya bisa menggambarkan kepada Anda apa yang dimaksud tumpeng kehidupan ini. Di sini, di tumpeng kehidupan ini saya ingin membaginya menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama itu usia 0 sampai 20, usia 20 sampai 40, usia 40 sampai 60. Dan usia 60 sampai 80 sampai akhir menjadi itu titik finish. Di usia awal 0 sampai 20 biasanya ini kita sebut dengan masa infan atau masa permulaan. Di sini harusnya kehidupan kita, kanvas kita isi dengan belajar banyak hal mengenai basic skill kehidupan. Kita belajar apapun, yang dari kecil kita belajar membaca, menulis, berjalan, kita belajar kreativitas. Semakin remaja, semakin dewasa kita belajar ilmu pengetahuan yang semakin spesifik. Di tahap kedua yang kita mulai masuk ke usia dewasa, kita di sini akan mengambil kuliah, mengambil pernikahan, dan masuk dunia kerja yang begitu seperti lorong tanpa batas ya. Walaupun tanpa batas, ada titik akhir yang harus Anda cukupi, karena mungkin waktunya tanpa batas, tapi kemampuan manusia itu terbatas. Dan ketika mengingat
Mungkin karena kita dewasa ya, saya juga orang dewasa. Di kolom mana atau di titik mana di kolom 2 ini Anda sudah berdiri? Yang jelas, bagi saya sudah di pertengahan jalan. Saya bisa melihat dua sisi. Sisi ke belakang saya udah lihat dan saya ingin tinggalkan, sisi ke depan masih samar-samar dan saya tapi akan melangkah ke sana. Sisi ketiga yaitu 40-60, inilah masa-masa benar-benar Anda sudah dianggap dewasa. Up from 40. Ada perumpamaan yang katanya mengatakan hidup bermula dari 40. Ini ada benarnya, tapi hidup yang bagaimana ya? Yang jelas kita harus membuat preparation dari usia 20 ke 40. Karena ini masa yang sangat krusial. Jika Anda gagal di usia ini, jangan harap domino Anda akan berjalan lancar di usia 40 ke 60. Dan di akhir titik 60 ke 80 ini adalah masa-masa Anda harusnya menikmati, melihat pemandangan langkah-langkah yang sudah Anda buat dari awal sampai akhir. Anda melihat kehidupan sebagai sisi yang bahagia, menikmati, dan sambil berkarya di usia akhir Anda. Inilah yang saya namakan analogi tumbang kehidupan, dan hari-hari kita adalah kanvas yang kita pergunakan untuk menuangkan imajinasi kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kehidupan Anda bahagia.